kenapa orang yang sudah menikahi seorang wanita, mungkin yang udah 10 tahun, rasa cintanya sudah biasa-biasa aja. Dia tidak mengistimewakan lagi istrinya. Kenapa? Karena dia merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Mungkin yang belum kenal dengan saya, izinkan saya kenalin diri dulu. Nama saya Miftah. Latar belakang saya seorang pengusaha dan juga bergerak di bidang beberapa bisnis online dan juga seorang public speaker. Oke, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, bisa subscribe dulu karena insya Allah teman-teman akan mendapatkan video yang bermanfaat. Toh dengan subscribe, teman-teman sukses semuanya tidak mengeluarkan uang 1% pun. Saya kasih waktu 5 detik. Ayo subscribe dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Saya akan menayangkan video-video yang sangat bermanfaat, di antaranya tips kehidupan, tips bisnis, kisah inspiratif, sosial eksperimen, dan juga video-video motivasi lainnya. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada video yang akan sangat bermanfaat, yaitu film-film pendek yang bertema motivasi. Dan insya Allah ini mungkin sangat jarang hari ini di Indonesia. Hari ini saya akan membahas tema yang sangat penting, karena beberapa bertanya sama saya, Bro Miftah ya. Beberapa panggil saya Pak Miftah atau Bro Miftah. Kenapa ya? Saya sudah kerja keras dan juga sudah ibadah, sudah sholat, dan juga sudah berdoa, tetapi kenapa rezeki saya belum lancar? Kenapa bisnis saya masih mandek? Kenapa hasil yang saya harapkan belum sesuai dengan apa yang saya usahakan? Nah, di video singkat ini saya akan membahas 5 tips yang apabila teman-teman melakukan semuanya, insya Allah dengan izin Allah, usaha apapun yang teman-teman lakukan insya Allah akan berjalan sangat lancar. Simpelnya gini, sebelum kita bahas ke 5 tips tadi, saya kasih analogi yang sangat simpel. Ada 2 tim bermain sepak bola ya. Yang satunya itu sudah berhasil ngegolin pakai tangan, bermain sepak bola. Yang biasa sepak bola kan peraturannya harus ngegolin pakai kaki, tapi ini ngegolin pakai tangan dan 10 gol. Sedangkan lawan yang satunya, grup B, itu ngegolin pakai kaki hanya 1 gol. Yang satunya pakai tangan 10 gol, yang satunya 1 gol pakai kaki. Kira-kira siapa yang lebih kerja keras? Pastinya yang pakai tangan, yang 10 tadi nilainya. Yang 1 gol pakai kaki mungkin sedikit kerja keras. Nah, tapi logikanya siapa yang menang? Pastinya yang menang yang pakai kaki, walaupun cuma 1 gol. Nah, inilah yang terjadi di kehidupan kita. Terkadang kita sudah kerja keras habis-habisan. Menurut kita, apa yang kita kerjakan sudah benar. Ternyata menurut perhitungan Allah, yang kita kerjakan itu belum sesuai dengan apa yang Allah anjurkan dan sunnah Rasul. Dan sejujurnya hari ini saya bukan ingin ceramah, tapi saya ingin berbagi tips apa yang saya lakukan. Nah, 5 tips ini sudah merubah kehidupan banyak orang, bahkan jutaan orang. Kita langsung masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama, niat kuat, lurus, dan luas. Nah, mungkin buat teman-teman, selama ini kita tahunya ketika kita ingin memulai bisnis, kita harus punya impian dulu. Nah, di sini impian bisa dibilang seperti niat, tapi saya mau lebih spesifik untuk menjelaskannya. Artinya niat yang lurus, sebagai contoh simpelnya seperti ini. Anggap teman-teman hari ini mempunyai uang 1 triliun, itu sangat banyak ya. Jadi kalau 1 triliun mungkin kalau untuk makan itu bisa sampai bertahun-tahun, mungkin belum tentu habis. Nah, seandainya teman-teman hari ini orang yang sangat dermawan, ada 2 orang yang meminta uang sumbangan sama teman-teman semuanya. Anggap cerita, orang yang pertama itu minta uang cuma 1 juta. Terus kita bertanya, untuk apa uang 1 jutanya? Terus dia menjawab, uang 1 jutanya saya ingin beli baju baru, saya ingin beli celana baru, sepatu baru, biar kelihatan lebih bagus, karena baju saya yang lama itu sudah jelek. Ya, tapi nggak salah, benar ya. Nah, tapi seandainya ada niat yang kedua, dia minta uang 5 juta dan dia bilang, dia nampain fotonya, nah ini foto rumah saya sekarang. Rumah saya bahkan tidak layak, karena rumahnya seperti kandang sapi, lebih tepatnya. Dan emang bener-bener sangat tidak layak. Dan mereka tinggal bertujuh. Dan dia minta uang 5 juta untuk renovasi rumahnya, dan sebagian lain untuk bawa istrinya yang sedang sakit. Kira-kira nih, kalau hari ini teman sukses semuanya, orang yang sangat dermawan dan mempunyai harta yang berlimpah, akan memberikan 1 juta yang tadi cuma pengen beli baju sama celana baru, atau yang minta 5 juta yang ingin renovasi rumah dan membawa istrinya ke rumah sakit? Pastinya
Saya yakin teman-teman akan memilih yang kedua. Nah, begitu juga dengan Allah. Hari ini mungkin kita pingin kaya, kita pingin sukses, kita punya harta berlimpah, tapi niat kita belum lurus. Dan pastinya semua niat itu harus benar-benar kuat dan berkeinginan. Ya, jadi mungkin ini lebih ke impian, ya, impian yang kuat seperti apa saya udah bahas di video. Dan yang kedua mungkin niat yang luas itu seperti apa. Contoh simpelnya seperti ini. Kita mungkin berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan rezeki saya, tapi hati kita tidak berbicara rezeki yang akan kita dapat itu untuk apa. Kita berdoa, ya Allah buatlah saya menjadi orang kaya, tapi hati kita nggak niatkan ketika kita nanti kaya seperti apa. Beberapa orang mungkin dia pingin kaya, dia pingin kehidupannya berubah. Yang tadinya naik motor dia sudah tidak pingin kepanasan lagi. Salah nggak? Nggak salah, nggak pingin kepanasan. Dia pingin punya mobil yang mana mungkin tadinya diremehkan sama orang, dia pingin orang-orang lain menghargai dia. Tidak salah, tapi kurang luas. Nah, seandainya niat yang luas ini seperti apa? Ya Allah mudahkan rezeki saya. Dengan rezeki yang saya punya, ya Allah, saya pingin sekali membantu orang-orang yang di jalan yang nggak mampu. Saya pingin beliin nasi setiap paginya. Dan mungkin bisa ditambah lagi, ya Allah, mungkin dengan rezeki yang saya punya, ya Allah, saya ingin menjadi seperti Utsman bin Affan dalam bersedekah. Saya sangat ingat cerita Utsman bin Affan itu pernah membeli sebuah sumur yang berisikan air, dan airnya dibagikan gratis untuk orang yang kekurangan air saat itu. Dan mungkin inilah niat-niat yang kita harus tanamkan dalam diri. Dan ketika saya kemarin di Madinah, saya ingat ketika saya mengunjungi salah satu hotel, ternyata ada hotel punya Utsman bin Affan. Dan semua hasil yang dihasilkan dari hotel tadi untuk operasional masjid. Dan ada contoh nyata hari ini, kenapa rezeki salah satu panutan saya juga. Nah, namanya Pak Harun Kecilemi, dan beliau alhamdulillah berhasil membangun masjid hari ini. Mungkin ketika beliau berdagang, beliau betul-betul meniatkan, ya Allah mudahkan rezeki saya. Seandainya nanti rezeki saya satu hari berlimpah, saya akan membangun masjid untuk orang banyak. Dan hari ini sudah terwujud. Jadi sekali lagi niatnya harus kuat, lurus, dan juga luas. Kita masuk ke tips nomor 2. Ikhtiar iman maksimal. Selama ini yang kita dengar apa? Kerja keras maksimal, ikhtiar maksimal. Ternyata ada penghubung antara ikhtiar iman maksimal. Apa bedanya ikhtiar maksimal sama ikhtiar iman maksimal? Kalau ikhtiar maksimal, kita menggantungkan hasil dari kerja keras kita. Kita sangat yakin apapun yang kita dapat hari ini itu karena kita bekerja keras. Tapi ketika kita ikhtiar iman, seolah-olah kita berharap Allah itu ngelirik kita ketika kita kerja keras. Kalau seandainya hari ini kita gantungkan sama ikhtiar, mungkin hari ini kita yang berdagang kaki lima, yang jualannya yang cuma dapat 20.000 per hari. Logika manapun, kita akan bilang, mana mungkin saya bisa umroh. Kenapa? Karena hasil yang kita dapat cuma 20.000. Paling kalau ditabung 10.000 cuma 300.000. Kapan umroh lama? Tapi ketika kita bilang, Allah, yang bisa saya lakukan hari ini cuman ini ya Allah. Dan saya percayakan semua sama Engkau ya Allah. Saya hari ini tidak bermalas-malasan. Saya sangat yakin dengan ridho-Mu ya Allah, Allah akan menunjukkan rezeki yang tidak saya sangka. Dan inilah ikhtiar saya, dan inilah iman saya kepada Engkau ya Allah. Jadi tunjukkanlah cara agar saya bisa ke Tanah Suci. Jadi banyak orang yang bertanya sama saya, Pak Miftah, kalau nanti saya berbisnis, kalau saya nggak laku bagaimana? Pak Miftah, kalau saya berbisnis, kalau saya rugi gimana? Itu kenapa? Karena kita menggantungkan ikhtiar sama diri kita. Mungkin hari ini kita melihat diri kita belum terlalu pintar bisnis, belum terlalu paham apa yang mau kita jalankan. Tapi kalau kita hari ini ikhtiar dan imannya kuat sama Allah, kita akan bilang, Allah Maha Adil. Allah tidak akan melihat pintar tidaknya seseorang, tapi Allah melihat ikhtiar seseorang. Makanya ketika ikhtiar digabungkan sama iman, kita akan selalu menjadi orang paling pede. Kita akan menjadi selalu orang paling semangat. Kita menjadi orang yang selalu percaya bahwa Allah tidak akan tutup mata untuk memberikan hasil sama kita. Kita masuk ke tips selanjutnya, tips nomor 3. Tips nomor 3 adalah husnuzon. Kita kembali dulu, nomor 1 tadi niat, impian. Nomor 2 ikhtiar, berarti kerja keras. Dan nomor 3 itu husnuzon. Saya sangat yakin Anda boleh tanya sama ribuan pembisnis yang hari ini sukses. Ketika mereka mulai, mereka sangat yakin. Mereka sangat yakin kalau mereka bisa berhasil. Tetapi percaya atau tidak, di tengah perjalanan kita akan mulai ragu. Kenapa? Karena kita akan mendapat cobaan. Nah, inilah kenapa kita harus berbaik sangka, husnuzon. Sebagai contoh seperti ini, ada video lagi viralnya, ada seseorang yang buat video di YouTube itu ingin ngetes kejujuran seseorang. Ya, jadi dia disuruh antar uang 100 juta dan dia mau lihat apakah uang 100 juta nyampe
ke orang yang dituju atau tidak. Dan ketika nyampe berarti dia lulus ujian dan dia diberikan motor. Inilah contoh mungkin yang hari ini terjadi. Ya, anggap cerita ketika kita lagi berjuang, kita dapat penolakan, kita dapat masalah, kita mungkin sedikit rugi. Ini Allah mau lihat seberapa sungguh-sungguhnya kita dalam niat tadi. Yang nomor satu, disinilah peran husnuzon. Nah, saya mau tanya sama teman sukses semuanya. Satu pertanyaan ini bisa merubah pikiran positif saya yang tadinya negatif. Kira-kira Allah jarang memberikan yang terbaik atau selalu memberikan terbaik untuk hambanya? Saya yakin Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Artinya apa? Kalau Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya, kalaupun kita dapat masalah dalam mengerjakan bisnis kita dapat problem, kita dapat sedikit ujian, Allah cuma ingin menaikkan level mental kita. Allah ingin menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Ingat yang tadi saya ceritain tentang prank? Jadi Allah cuma ingin melihat seberapa besar kesungguhan kita, dan barulah Allah memberikan hadiah yang begitu besar dalam hidup kita. Oke, mungkin udah dari subuh jadi pagi ya. Kita masuk langsung nomor 4. Total grateful. Jadi penuh bersyukur. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah sering mendengar kata-kata syukur, tapi saya ingin memberikan sebuah analogi yang benar-benar bisa membuat saya lebih bersyukur lagi. Contoh gini, tiba-tiba teman-teman semua hari ini ikutan giveaway dan kalian dapat iPhone 11 Pro Max yang harganya mungkin hampir nyentuh 20 juta. Dan kalian pasti akan berterima kasih sama yang memberikan, dan kalian mengucapkan alhamdulillah saya dapat handphonenya, dan kalian mungkin sampai sujud syukur ketika kalian dapat handphonenya. Mungkin beberapa yang taat akan melakukan itu ya. Tapi sebaliknya, terkadang kita lupa bersyukur sama nikmat yang lebih besar. Sebagai contoh yang kedua, seandainya saya minta kelingking teman sukses semuanya saya beli, harganya 30 juta, mau dikasih nggak? Enggak. Tapi seberapa sering kita bersyukur kalau kita punya kelingking yang harganya lebih mahal daripada giveaway tadi. Belum lagi jari manis, belum lagi jari telunjuk dan jempol dan tangan dan kaki dan lain-lainnya. Tetapi apa yang kita punya sekarang ini, kita jarang banget bersyukur. Kenapa? Karena rasa kepemilikan. Jadi akar dari bersyukur, anggap semua hari ini itu titipan Allah. Ketika kita merasa hari ini tidak memiliki, disitulah kita bisa bersyukur. Dan itu dilakukan setiap hari. Sebagai contoh paling simpel hari ini, kenapa orang yang sudah menikahi seorang wanita, mungkin yang udah 10 tahun, rasa cintanya sudah biasa-biasa aja. Dia tidak mengistimewakan lagi istrinya. Dia tidak lagi memberikan surprise kepada istrinya. Dia tidak lagi ngajak dinner dan hal-hal yang menakjubkan lainnya. Kenapa? Karena dia merasa istrinya udah punya aku, dan dia nggak akan ninggalin aku lagi. Tapi coba, baru pertama-tama itu, apalagi baru pertama nikah, oh engkau lah rembulan, engkau lah bintang. Kalau misal kesandul kakinya, wah hati-hati. Nah tapi kalau udah 10 tahun, apa yang terjadi? Nah kenapa? Karena rasa memiliki. Tapi coba seandainya semua hari ini yang kita punya, anggaplah titipan per harinya, ya besok bisa diambil. Anggap titipan per hari, insya Allah kita akan sangat bersyukur. Jadi sekali lagi, ayo kita tingkatkan rasa syukur kita. Kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu tips nomor 5. Perbanyak amalan. Ya, perbanyak amalan ini sangat berhubungan dengan video saya sebelumnya. Sengaja saya buat video itu sebelumnya biar berhubungan dengan video ini, yaitu 9 marketing langit. Teman sukses semuanya bisa dengerin dulu 9 marketing langit. Apa aja amalan-amalan yang sangat mendukung bisnis kita, suksesnya kita, perjalanan hidup kita ke yang lebih baik, kebahagiaan kita, dan lain-lainnya. Jadi di video ini saya nggak akan membahas detail amalan apa aja. Teman-teman nanti bisa klik video di akhir video ini. Dan inilah 5 tips yang insya Allah apabila teman-teman melakukannya, 99,9% udah pasti sukses. Dan sudah banyak buktinya. Oke, untuk kesimpulannya saya ingatin lagi. Yang pertama tadi niat atau impian. Yang kedua adalah ikhtiar iman maksimal. Yang ketiga husnuzon. Jadi ketika kita sudah niat, kita sudah bekerja keras, di perjalanan kita diuji, berbaik sangkalah. Dan yang keempat, tetap bersyukur apapun yang kita akan dapatkan. Dengan kita bersyukur, Allah akan menambahkannya. Dan yang kelima, ditambahlah dengan amalan-amalan baik. Dan insya Allah kita pasti akan sukses dunia dan juga akhirat kita. Apabila ada yang salah, saya cuma manusia biasa, insya Allah akan terus memperbaiki agar lebih baik. Dan untuk teman-teman sukses semuanya, jangan lupa like, komen. Insya Allah saya akan balasin semua komen-komen yang teman-teman ketik di bawah ini. Dan sekali lagi, mungkin yang tadi di awal belum subscribe, saya minta teman-teman untuk bisa subscribe dulu. Insya Allah dengan subscribe,
teman-teman sudah mendukung channel ini, dan pahalanya juga kembali ke teman-teman semuanya. Sukses buat teman sukses semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.